Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah Kepanjen rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Walaupun hujan terus mengguyur kita, tetapi jangan sampai melunturkan semangat kita. Tidak terasa hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kita ini sudah masuk ke bulan Hijriah Jumadil Awal. Mudah-mudahan bulan depan bersamaan dengan bulan November dan Desember kita masuk bulan Jumadil Akhir. Berarti Jumadil Akhir tahunnya juga berakhir 2025. Mudah-mudahan husnul khotimah. Setelah itu baru kita masuk bulan Rajab. Kalau sudah Rajab itu kan peringatan Isra Mi'raj ya, biasanya menyambut Ramadan. Begitu cepatnya waktu ini berlalu, mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita masih bisa berpuasa bersama-sama, sholat tarawih bersama-sama, dan kemudian mudah-mudahan kita semua nanti bisa berhari raya juga. Nah, sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian kita ini dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita berkaitan dengan sholat-sholat sunnah ya. Kita sudah mengkaji mulai dari sholat sunnah witir ya, ada witir kalau kita malam sebelum kita tidur, ada juga witir setelah kita sholat malam, ada juga sholat duha di waktu pagi, sebelumnya sholat syuruk setelah tuluk. Ada juga tahiyatul masjid setiap kita masuk ke masjid walaupun bukan waktunya sholat fardu. Kemudian ada sholat sunnah wudhu, sholat sunnah safar sebelum berangkat dan sesudah berangkat atau sampai di tujuan. Ada juga sholat tahajud, sholat istikharah ketika kita dalam posisi bingung menentukan pilihan, sholat hajat kalau kita punya keinginan yang kuat, hajat tertentu, dan juga ada sholat tarawih. Nah, di antara persiapan-persiapan ini tentu kita penting juga memang sholat-sholat sunnah berkaitan dengan tarawih sebagai persiapan, dan juga sholat tahajud. Mungkin ada yang masih bingung apa bedanya, apa persamaannya. Mari kita sama-sama supaya bisa mengerti tentang
posisi-posisi sholat sunnah ini. Walaupun sudah terbiasa kita sholat sunnah, tapi ternyata mungkin masih ada yang bingung atau mungkin masih ragu-ragu dalam kaitannya dengan sholat sunnah ini. Di kajian-kajian ini kita penting, walaupun kita sudah pernah semuanya, tapi apa sih sesungguhnya yang perlu kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Bapak Ibu, kalau sunat hajat pada waktu ada acara manten, kalau punya hajat manten, sholat sunat hajat apa enggak? Jadi ini hajatnya, ini hajat apa kira-kira? Hajat itu yang kalau di sini memiliki kebutuhan syar'i untuk melakukan dua rakaat sholat sunat hajat. Jadi Nabi dulu dalam hadis ini, mangkanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani adama falyatawaddo falyuhsinil wudu thumma liyusolli rak'ataini thumma liyusni ala Allahi wal yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahil rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada' li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya lakaridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki kebutuhan. Jadi kebutuhan ini ada yang memberikan penjelasan. Satu, misalnya kita sebagai orang tua mungkin mau menikahkan anak kita. Yang kedua, mungkin anak-anak kita ada yang mau ujian. Itu kebutuhan supaya cita-citanya tercapai. Atau anak kita mau kuliah di luar negeri, yang itu membutuhkan dukungan yang sangat kuat, tidak hanya spiritual tapi juga finansial. Atau mungkin anak kita melamar pekerjaan yang membutuhkan doa orang tua. Bahkan ada juga orang tua yang tidak hanya sholat sunnah hajat, tapi juga mereka puasa sunnah. Disinilah kekuatannya. Maka apapun yang kita punya keinginan yang kuat berkaitan dengan urusan-urusan penting, maka itu namanya hajat. Nah, barang siapa memiliki kebutuhan dari sisi Allah atau dari seorang manusia, maka berwudulah dengan sebaik mungkin, kemudian lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, sampaikanlah puji-pujian kepada Allah dan bersolawatlah atasku, lalu ucapkanlah ini tadi doanya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang maha penyantun, maha mulia, maha suci Allah, Tuhan yang memelihara arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon kepadamu agar aku ditunjukkan segala perbuatan yang dapat menurunkan rahmatmu untukku, segala perbuatan yang dapat mendatangkan ampunanmu, segala perbuatan yang dapat memberikan semua kebaikan, segala perbuatan yang dapat menyelamatkanku dari segala dosa.
janganlah engkau sisakan dosa sedikit pun pada diriku kecuali engkau akan mengampuninya. Janganlah engkau sisakan kegundahan sedikit pun pada diriku kecuali engkau akan melenyapkannya. Dan janganlah engkau sisakan kebutuhan sedikit pun pada diriku yang engkau ridhoi kecuali engkau akan memenuhinya. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, di atas segala pengasih. Jadi titik tekannya ini. Jadi pada posisi kalau engkau memenuhinya, ya, jadi kebutuhan tadi, hajat kita tadi, salah satunya adalah ketika anak kita mau sekolah dan betul-betul niatnya kuat, mudah-mudahan Allah tuh memenuhi hajatnya. Anak kita yang mau bekerja, mudah-mudahan Allah pilihkan kerjanya dengan sesuai kebutuhannya. Kalau kita menjodohkan anak kita, mudah-mudahan jodohnya sesuai dengan yang Allah ridhoi, supaya tidak diliputi oleh keraguan-raguan. Kalau sudah kuat pilihannya, maka sholat sunnah hajat itu menguatkan, meyakinkan, memantapkan. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang kalau punya hajat-hajat tertentu, Bapak Ibu jangan lupa sholat sunnah 2 rakaat. Ada juga yang dilakukan sebelum berangkat atau dilakukan pada saat malam hari bersamaan dengan sholat tahajud. Jadi tambahkan 2 rakaat untuk niat sholat sunnah hajat. Keinginan tertentu yang sifatnya berat, kita seolah-olah tidak sanggup untuk memikulnya, maka itu jangan lupa, selain ikhtiar kita kepada Allah, sebenarnya sholat sunnah hajat itu adalah memperkuat doa-doa kita. Termasuk kalau Bapak Ibu mau berobat, yang penyakitnya itu mungkin penyakit-penyakit yang sudah kronis, yang kemungkinannya kecil untuk sembuh, maka sholat sunnahlah 2 rakaat. Siapa tahu sebelum berangkat Allah sudah menyembuhkan, sehingga ketika dimasukkan ke general check up, semuanya ternyata hasilnya negatif. Tentu banyak keajaiban-keajaiban seperti itu, termasuk Profesor Muhammad Soleh yang mengajak orang-orang yang penyakit stadium 4 untuk sholat malam secara intensif selama 40 malam. Ternyata di malam ke-40 itu terjadilah keajaiban-keajaiban. Apa itu keajaibannya? Ada yang penyakitnya itu menurun drastis, ada juga yang Allah sembuhkan penyakitnya, padahal sejak awal mustahil penyakit itu akan sembuh. Barang siapa yang mungkin malamnya tidak mampu seperti itu, maka sholatlah 2 rakaat saja, hajatkan kepada Allah supaya tadi itu Allah akan angkat beban-beban kita itu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau ada yang bertanya dipersilakan. Saya lanjutkan dulu. Hadis ini kuat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, mungkin tidak semua orang memang melaksanakan sholat sunnah hajat ini. Dianggap kalau punya keinginan tertentu
Ya yang penting kita itu ikhtiar. Jadi kebanyakan tuh ikhtiarnya yang ditonjolkan. Padahal banyak hal-hal yang di luar ikhtiar kita yang justru itu menentukan. Termasuk kalau Bapak Ibu mau berangkat untuk umroh, berangkat untuk haji, biar keinginannya kuat. Termasuk yang belum berangkat haji atau berangkat umroh ini butuh kekuatan sholat sunnah hajat. Terutama kalau pas kita mendaftar. Di saat kita itu ragu-ragu, iki kok cukup apa enggak ya? Iki kok iso melunasi apa enggak ya? Ya. Di saat kita mau bekerja, berangkat, kita ini nanti ujian, kita nanti ini seleksi, kita ini nanti mau tes PNS. Apa kira-kira masih ingat dengan Allah? Ingatnya mungkin nomor tesnya ya. Ojo lali ya nomor tesnya piro ya. Nah itu kan ikhtiar kita, ya. Tapi yang minta kepada Allah, maka sholat sunnah hajat itu menjadi penting. Berarti ojo lepas eling tok. Berarti Bapak Ibu mungkin jarang-jarang melaksanakan sholat ini berarti. Betul apa enggak? Nah itu dia. Makanya saya ingatkan, mulai sekarang kalau punya niatan kuat termasuk penyelesaian masjid ini, jangan lupa kita semua yang ingin memperkuat supaya masjid ini segera selesai, sholatlah sunnah 2 rakaat hajat, karena kita masih membutuhkan pertolongan Allah untuk menggerakkan hati orang lain supaya berinfak ke masjid kita ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dari pengertian-pengertian doa ini tadi, Allah Maha Penyantun. Berarti urusan santunan itu penting. Butuh sholat sunnah hajat. Kejadian runtuhnya bangunan pesantren, kemudian ingin membangun lagi, itu membutuhkan sholat sunnah hajat. Semangat untuk sembuh itu butuh sholat sunnah hajat. Ada seorang artis yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, ya, sakitnya sudah menjelang mati kira-kira. Namanya Ruben Onsu. Namanya saja Bapak Ibu udah tahu belum? Ya, itu presenter terkenal dan profesional di televisi. Terus suatu saat Allah uji dengan sakit. Dulu beragama non muslim, setelah itu dia sampai pada titik tertentu, kemudian dia insaf dan masuk Islam. Terus kemarin dia itu ikut mendaftar haji furodah, tapi mungkin belum Allah takdirkan. Lalu umroh bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Senangnya luar biasa dan perubahannya sangat drastis. Umroh itu menjadikan dia kuat, dan itu butuh sholat sunnah hajat untuk memperkuat seseorang. Itulah makanya Ustadz Abdul Somad senang ketemu dengan artis-artis yang sudah hijrah. Hijrah itu butuh kekuatan, makanya sholat sunnah 2 rakaat juga. Bapak Ibu kalau mau pindah rumah itu ojo ndelok naga dina.
Apa meneh Nogosari nepakno karo geblake apa? Jadi lek pas geblake ya ojo katanya. Sholat sunnah 2 rakaat itu dari orang yang ragu-ragu bisa menjadi yakin. Dari yang orang yakin bisa naik menjadi ilmu yakin. Dari ilmu supaya dia menambah keyakinan naik lagi menjadi ainul yakin. Kalau mau berangkat haji dan umroh butuh ilmu manasiknya, tapi begitu sampai lihat Ka'bahnya itu keyakinan akan menjadi lebih mantap lagi, namanya ainul yakin. Dengan mata kepala dia bisa lihat Ka'bah. Untuk beribadah yang kuat itu butuh sholat sunnah hajat 2 rakaat. Ya Allah, jaga ibadahku ya Allah, supaya keinginanku dari tanah air ini tidak luntur ketika di tanah suci. Sholat sunnah 2 rakaat supaya ibadahnya itu terus meningkat di sana, bukan banyak belanjanya daripada sholatnya. Ya, begitu dia yakin dengan sholat sunat hajat itu naik lagi keyakinannya menjadi nurul yakin. Cahaya hidayahnya akan masuk terus. Ya, lawa yang jualan di sana aja, tanya beliau nih, ya, begitu adzan Allahu Akbar, ditinggalkan dagangannya ya. Coba kalau di pasar Kepanjen itu, di sini adzan terus ditinggal yang di sana, ke sini semua. Kira-kira ya boleh balik meneh. Si ono apa gak? Ya dicoba, dicoba itu rumah. Jangankan yang jualan jilbab, gamis, ya sembarang kalir, ditinggal dak. Toko emas itu lo ditinggal. Ya apa coba? Nggak ada yang mereka pertahankan kalau sudah seperti itu. Karena apa? Allah dia yakin maha penyantun. Seandainya orang mau mengambil, Allah nanti akan beri yang lebih banyak lagi. Itu karena orang sholat sunnah hajat. Jadi dari keyakinan yang biasa naik menjadi ilmu yakin, dengan ilmu yang dia miliki naik lagi menjadi ainul yakin. Dengan mata kepala dia bisa melihat, panca indera dia tangkap, naik lagi keyakinannya menjadi nurul yakin karena cahaya hidayah. Dan yang paling tinggi keyakinan itu namanya hakul yakin, keyakinan yang betul-betul seyakin-yakinnya dan sebenar-benarnya. Untuk memilih menantu itu ya penting Pak, sholat sunnah hajat itu. Aku kok koyok ragu-ragu ya kalau calon menantu itu. Caranya gimana? Suruh ke rumah waktu sholat maghrib supaya ngimami dia itu. Tolong mas, imami ya. Sak keluarga dites. Kira-kira maca surat apa deh? Kulhu ya gak usah diterompo, golek liyane ya. Tapi dia tahu kalau ini mau dites sama calon mertua, surat Al-Baqarah 286 ayat. Gimana kira-kira kuat? Nah, jadi
hajat itu betul-betul bisa memperkuat keyakinan kita. Kira-kira pekerjaan ini perlu saya terima enggak ya? Karena sudah ada panggilan. Ya kamu sholat sunat hajat. Yang perempuan, anak putri kita, kalau memang kita sudah kuat, anak putri kita suruh sholat sunnah juga 2 rakaat. Nanti 3 hari kemudian untuk menjawab pertanyaannya dari orang yang melamar. Jadi hajat itu memperkuat, memantapkan yang ragu-ragu dan memantapkan yang sudah yakin supaya lebih yakin lagi. Karena biasanya nanti kalau 3 hari kemudian Pak, ada petunjuk, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat kejadian, mungkin lewat berita, mungkin lewat apapun. Karena apa? Ini coba perhatikan kata-katanya. Agar aku ditunjukkan segala perbuatan yang dapat menurunkan rahmatmu untukku. Jadi bisa jadi ketika kita sebelum sholat sunat hajat itu Allah belum beri petunjuk, tapi begitu kita sholat sunat hajat ternyata calon menantu kita ini sudah punya istri. Ya, ditunjukkan oleh peristiwa. Calon istrinya itu datang ke rumah kita memberitahu bahwa dia sudah berkeluarga. Nah, itu pentingnya. Allah akan tunjukkan. Karena apa? Karena bisa saja kalau kita tergesa-gesa, itu yang datang turun bukan rahmat tapi laknat. Maka itulah hajat itu penting. Segala perbuatan yang dapat mendatangkan ampunanmu. Jadi kalau kita dapat petunjuk seperti itu, maka Allah akan mengampuni kita kalau kita salah. Ada sebuah keluarga yang didatangi oleh 2 ustadz, sama-sama baiknya. Dua-duanya ini sesungguhnya memang ingin kepada putrinya, tapi dua-duanya belum menunjukkan keinginannya untuk melamar. Ternyata yang pertama karena bingung, selain bingung gimana caranya memantapkan, selain sholat sunnah istikharah, yang kedua adalah sholat sunnah hajatnya. Kalau istikharah itu untuk memilih di antara 2, tapi kalau hajat itu untuk memantapkan. Apa akhirnya? Allah tunjukkan ustadz yang pertama yang ingin melamar tadi ternyata sakit. Karena sakit, akhirnya berpindahlah ke ustadz yang kedua. Tapi ustadz yang kedua itu rumahnya jauh di Indonesia Timur, padahal keluarganya itu di Jawa Timur. Kalau Indonesia Timur itu daerah mana? Ya NTT, NTB, pokoknya yang sana-sana itu Irian Jaya ya. Daerah. Kalau kita waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah itulah pokoknya tempatnya terbit matahari. Nah kita ini barat, nah kan timur barat jauh. Gimana tuh supaya mantep? Nah terus saya beritahu, sholat sunnah lah
2 rakaat hajat supaya menguatkan posisi. Akhirnya benar, mantap lah itu. Nah, itu pentingnya. Jadi ada memang perbuatan yang ditunjukkan oleh Allah bisa mendatangkan ampunannya, sehingga kita tidak ragu-ragu. Segala perbuatan yang dapat memberikan semua kebaikan. Nah, karena kita kan nggak tahu tuh kebaikan apa yang akan kita dapatkan. Tapi begitu kita sholat sunnah hajat, ditunjukkan kebaikannya, bisa lewat mimpi. Maka nabi-nabi dan rasul dulu supaya kuat keinginannya, maka wahyu itu lewat mimpi, seperti mimpinya Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih Ismail. Itu kan sampai 3 malam. Jadi itu berarti petunjuk. Maka Bapak Ibu kalau bermimpi, ya memang itu tidak 100% benar, tapi juga tidak 100% salah. Tinggal keinginan kuat kita apa? Karena menurut psikologi, kalau orang punya keinginan yang kuat, itu terbawa sampai mimpi. Benar nggak? Nah, dulu saya itu pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi guru ngaji yang diminta di sebuah rumah besar, orangnya kaya raya, dan orangnya itu hanya punya anak perempuan 1. Karena bapak ibunya dan anaknya ini tadi merasa terima kasih diajari ngaji, maka kemudian saya dinikahkan dengan anaknya itu. Itu sudah mimpi lama loh. Padahal saya kan bukan nabi. Tapi mimpi itu pernah saya ceritakan sama ibu saya. Oh gitu ya. Terus ibu saya tanya, apa memang kamu kepingin mimpi itu terwujud? Padahal itu waktu itu saya masih SD. Mimpi saya itu terwujud ketika saya di perguruan tinggi. Jadi tahun 80-an saya SD, mimpinya terwujud tahun 2000. Berapa tahun itu? 20 tahun. Mimpi itu saya ceritakan lagi sama ibu saya. Oh ya, berarti iki yang dimaksud. Suatu saat bapak ibu saya sholat bersama saya, ya di rumah besan itu, di rumah bapak ibu mertua saya. Bapak ibu mertua saya itulah namanya Profesor Dr. Andes Haji Kasiram. Padahal itu orang Sumber Manjing Kulon. Mimpi itu udah lama. Ternyata saya menjadi guru ngaji memang. Nah, dari situlah berarti sebenarnya apa yang kita inginkan itu kalau kuat, apalagi didasari sholat sunat hajat, itu terbawa sampai mimpi. Nah, dulu Nabi Ibrahim itu kan kepingin anak, terbawa sampai mimpi, tapi anaknya itu harus disembelih. Sampai nggak percaya, sampai 3 malam. Itulah kemudian malam-malam itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Karena nggak ngerti Nabi Ibrahim ini mimpi biasa ataukah ini perintah. Kadang ibu tuh ada yang mimpi digigit ular. Berarti apa itu kira-kira? Hah? Oh iki kate duwe anu iki apa? Atau mimpi rumahnya kedatangan kupu-kupu, atau mimpi apalah pokoknya. Dan mimpi-mimpi itu di zaman Nabi Yusuf bisa ditakwilkan oleh beliau. Apa mimpi yang terkenal ditulis dalam Al-Quran? 7 sapi gemuk-gemuk, betul? Dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus.
Kan nggak ngerti waktu itu mimpinya Raja Kitfir itu. Karena raja bercerita pada pelayan, pelayannya menyampaikan ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian diceritakan. Kira-kira apa ya Yusuf arti mimpi raja ini? Sampaikan pada raja akan ada 7 tahun subur makmur, gemah ripah lok jinawi toto tentrem kertora harjo, tapi ada 7 tahun kemudian yang paceklik, kita akan kelaparan dan kehausan sehingga banyak kematian. Gimana caranya kalau gitu Yusuf? Kalau gitu penuhilah lumbung-lumbung semuanya itu dengan tumbuh-tumbuhan, hasil-hasil bumi dan perkebunan supaya bisa menstok makanan selama 7 tahun. Benar begitu, terjadi betul. Itulah makanya Nabi Ibrahim itu Nabi Yusuf itu 7 tahun di penjara. Dengan terbukti kebenarannya, maka dibebaskanlah Nabi Yusuf. Jadi mimpi-mimpi tadi juga menjadi petunjuk arah kita menuju kebaikan. Kira-kira kebaikan apa yang akan kita terima ya? Ibu-ibu terutama yang punya kedekatan sama anak, kalau misalnya anak itu mengatakan aku pengen kuliah di luar negeri mah, ya kamu kuat tuh, ya udahlah mama mau sholat sunat 2 rakaat hajat, kamu juga sholat sunat 2 rakaat hajat. Ketika anak saya belum berangkat ke Al-Azhar University Kairo Mesir, itu juga begitu. Kalau memang kamu kuat, sholatlah sunat 2 rakaat. Nanti Allah akan tunjukkan kira-kira jalan menuju ke sana itu lewat mana. Kalau dari Kepanjen ke Mesir lewat mana? Udah tahu jalan apa? Oh, kalau mau lewat laut ya ngeliat, asal tidak tenggelam saja. Tapi kalau mau lewat tol ya harus ke Malang dulu kan. Jadi Allah itu kasih jalan, ternyata bisa anak saya ke sana. Kalau anak saya saja bisa, berarti anaknya bapak ibu juga bisa ke Mesir. Ya, yakin? Nah, mulai sekarang anak cucunya masukkan ke Muhammadiyah Boarding School di Yogyakarta. Arahnya ke tebing Breksi. Sekolahkan di sana SMP dan SMA. Kalau misalnya yang sudah SMP, ya sudah SMA aja. Tapi bekali anak itu dengan 10 juz, insya Allah bisa ke Al-Azhar dan beasiswa. Nah, jadi begitu maksudnya. Untuk memperkuat itu butuh sholat sunat 2 rakaat hajat. Gitu ya. Kalau tidak percaya emang harus dibuktikan nih sholat sunat 2 rakaat ini. Nanti hajatnya pasti terkabul, tercapai. Oke. Kurang berapa menit? Isya. Ya udah, silakan yang bertanya. Tapi kalau mau buang hajat tidak usah sholat sunat hajat ya. Silakan. Siapa bapak-bapak atau ibu-ibu? Siapa yang mau punya hajat silakan tanya. Nah ibu itu loh, Bu Nasir mau tanya. Dia mau punya hajat sepertinya. Ya Pak Nasir. Ya, monggo. Ya, baik. Apa ada bedanya sholat istikharah dengan sholat sunnah hajat? Jadi kalau dari sholat sunnah hajat tadi, pertama sama-sama 2 rakaatnya, sama-sama sunnahnya, sama-sama bebas melaksanakannya kapan. Yang membedakan adalah tujuannya.
Kalau hajat itu adalah memantapkan satu kebutuhan, tapi kalau istikharah itu untuk pilihan-pilihan. Di antara pilihan ini mana ya yang Allah mendatangkan manfaat lebih daripada yang lain dan menghindarkan mudorotnya. Contoh, pilihan itu bisa 2 atau lebih. Kalau kita diberikan pilihan mau pindah rumah, dulu Pak Nasir sebelum di sini di mana? Saya dulu waktu tahun 2000 udah menikah, itu istri saya udah ngajak untuk mandiri, tapi bapak ibu mertua saya tidak mengizinkan supaya saya itu menabung dulu selama 5 tahun sampai 2005. Nah, ternyata ada hikmahnya. Dalam 5 tahun itu Allah tunjukkan di mana rumah saya. Karena saya itu selama pernah dalam 6 bulan saya itu tiap malam tuh cari rumah keliling Malang tuh, mulai dari Arjosari, Riverside. Jadi saya dulu pernah mau tinggal di Riverside. Riverside itu bahasa Jawanya pinggir kali, jurang. Nah, jadi sana itu ada sungai dan di Riverside, ada Hotel Haris di sana. Sampai ke Permata Jingga yang harganya miliaran tuh. Pokoknya semua diublek-ublek. Tapi suatu saat dengan saya itu bingung beberapa tempat tadi, apa di Arjosari, apakah di Permata Jingga, ataukah di Soekarno Hatta. Akhirnya salah salat sunnah istikharah. Karena apa? Karena pilihan. Belum sholat sunnah hajat dulu, belum. Sholat sunnah istikharah. Begitu istikharah sudah saya pilih ini ya. Nah, menguatkan yang itu saya tambahi 2 rakaat hajat. Jadilah rumah saya sekarang itu yang ada di Landung Sari itu. Nah, itu butuh proses. Milih menantu, mungkin menantu kita ada yang mendekati anak kita ada 3 misalnya. 3-3-nya ini semua diproses. Ya Allah, apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga ya Allah? Kalau yang satu ini anak Jawa Timur ya Allah, anak yang kedua Jawa Tengah, anak yang ketiga Jawa Barat ya Allah, tolong Engkau pilihkan kira-kira mana yang lebih halus. Ya Jawa Tengah lah halus, Yogyakarta lek ndelek aluse. Tapi kan kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Nah, atau pekerjaan, ada pekerjaan pilihan malam, ada Surabaya, ada Jakarta. Anak kita bingung, ini pilih mana Ma? Oh sebentar, Mama mau sholat dulu, kamu juga sholat ya sama-sama. Nanti malam hari tidur ternyata digambarkan dalam tidur kita itu. Jadi biasanya kalau istikharah itu Pak, kita kasih waktu 3 hari supaya kita akan dapat petunjuk dari mana kira-kira ini. Ternyata ada info di Malang aja, karena Surabaya sama Jakarta itu ternyata tidak meyakinkan. Nah, akhirnya kuatlah di Malang. Jadi gitu ya. Begitu pilihan itu namanya istikharah. Apakah pekerjaan, apakah rumah, atau tempat kita usaha, ya, ataukah jodoh, dan apapun yang berkaitan dengan pilihan. Tapi kalau hanya misalnya hari ini aku katanya masak opo yo, ibu-ibu itu kan bingung nggak mau masak opo. Wah mari ngono terus ono melijo teko, Bu, Bu, oh sik Mas nenono dulu sih ya, aku tak sholat sih mana. Ki masak sop atau tewel atau blendrang.
Nah, gitu kan, milih-milih kan. Nah, gitu. Dinteni sowe ngono. Punya apa jawabane? Sik 3 dina meneh ya. Jadi kalau hanya untuk bingung masak ya enggak usah salat istikharah. Ini pokoknya urusan yang penting-penting, yang besar-besar, yang berat-berat, yang kira-kira menyangkut nasab, nasib, nisab. Nah, ya, berkaitan dengan watak, watuk, wahing. Udah? Yakin ya? Ibu mau punya hajat apa? Pasti ada rahasianya. Bapak ada tanya, Pak? Yakin? Ya sudah, yakinlah. Nanti sholat sunnah 2 rakaat ya. Jenengan? Kalau menurut waktu afdol seperti sholat tahajud, sholat malam, memang afdolnya itu ba'dal isya sampai qobla subuh. Nah, ba'dal isya sampai qobla subuh itu kan dibagi tiga, sulusul awal, sulusul tsani, sulusul salis. Sepertiga malam pertama itu berarti jam 7 kalau kita ini sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 1 dini hari. Sekarang jam 1 dini hari sampai jam 4. Nah, pilihlah waktu yang terakhir menjelang subuh. Waktu-waktu sahur itu paling afdol 1 jam sebelum subuh. Karena posisi-posisi itu hening, posisi itu fresh, posisi itu hidayah itu biasanya masuk. Ya. Posisi menjelang subuh itu inspirasi akan muncul. Oh iya. Ketoke kok miliki gitu ya. Ketoke kok kuat iki. Nah, gitu. Jadi ada hidayah yang masuk di waktu malam dan itu adalah waktu yang afdol. Tapi seandainya kita mau berangkat, kita yakinkan dengan sholat 2 rakaat lagi, itu juga boleh. Tapi malam itu memang waktu yang kita inginkan supaya Allah memberikan hidayah pada kita semuanya. Itulah namanya Nurul Hidayah, nama masjid ini ya, cahaya petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat sunnah hajat ini, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.